Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian Ustadz Nuntupa MM. Yang kami banggakan teman-teman kelas 5C Ekonomi Syariah Angkatan 21, dan yang saya sayangi orang tua saya yang selalu mendoakan kelancaran kuliah saya. Perkenalkan, nama saya Putri Maimunah, kelas 5C dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya mendapat tugas mata kuliah metodologi penelitian untuk membuat sebuah peta konsep yang bertemakan metode kualitatif atau metode yang saya ambil, yaitu metode kualitatif. Di sini saya akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama itu ada definisi, dan yang kedua ada metode, yang ketiga ada riset, yang terakhir ada tujuan. Nah, dan yang pertama itu ada definisi. Nah, definisi dari metode kualitatif ialah penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk kata-kata dan tidak menggunakan angka-angka, serta tidak menggunakan berbagai pendekatan. Jadi, definisi dari metode kualitatif itu sederhananya gini: suatu data penelitian yang berbentuk kata atau kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, gambar, dan foto. Nah, dan selanjutnya ada metode. Nah, metode ini ada dua metode. Yang pertama ada metode survei, dan yang kedua ada metode observasi. Nah, metode survei ialah metode yang memberi pertanyaan terstruktur kepada sampel dari populasi dan dirancang untuk memperoleh informasi dari responden. Nah, metode survei menggunakan 3 cara utama dalam menyusun pertanyaannya. Yang pertama itu ada metode telepon. Nah, metode telepon yaitu wawancaranya itu secara online atau menggunakan via telepon. Jadi, si peneliti hanya menggunakan media telepon saja saat mewawancarai responden. Dan yang kedua itu ada metode personal, yaitu wawancaranya dilakukan di rumah atau dengan tatap muka. Berbeda dengan metode yang pertama tadi. Kalau yang pertama itu metodenya menggunakan via telepon atau via online, dan sedangkan yang kedua menggunakan metode tatap muka atau secara langsung. Nah, dan yang ketiga ada metode surat. Nah, metode surat ini wawancaranya melalui surat, dapat melalui surat biasa atau tradisional. Sebelum diwawancara, responden tersebut telah diseleksi terlebih dahulu oleh si peneliti. Selanjutnya metode observasi. Nah, metode observasi ialah meliputi pencatatan pola penelitian orang, objek, dan kejadian dalam suatu cara sistematis untuk mendapatkan informasi. Jadi, metode observasi ini si peneliti terjun langsung ke tempat yang akan diteliti agar si peneliti tersebut dapat melihat secara langsung bagaimana kejadian yang terjadi pada saat itu. Nah, yang ketiga itu ada riset. Nah, riset secara umum riset kualitatif ada 2 pendekatan. Yang pertama pendekatan secara langsung, dan yang kedua pendekatan tidak langsung. Jadi, riset yang pertama itu pendekatan secara langsung.
yaitu pendekatan yang dipakai menjelaskan dengan jelas penelitian kepada responden. Jadi, si peneliti itu menjelaskan secara jelas detailnya kepada si responden. Sedangkan yang kedua, pendekatan tidak langsung. Nah, penelitian itu tidak menjelaskan secara rinci atau tidak menjelaskan penelitian apa yang akan dibahas kepada responden. Dan yang terakhir ada tujuan. Nah, tujuan utama dari penelitian kualitatif ialah untuk menggambarkan pola-pola secara kompleks tentang apa yang sedang diteliti. Jadi, tujuan dari metode penelitian kualitatif ialah untuk menemukan, mengembangkan, serta membuktikan pengetahuan. Baik, cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.